Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol. Seperti biasa teman-teman ya, di video kali ini saya ingin berbagi lagi informasi tentang gagal bayar di aplikasi Shopee, baik itu S-Pinjam ataupun SPayLater. Jadi saya nggak pernah bosan selalu berbagi informasi tentang resiko gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi Shopee. Nah, buat teman-teman yang saat ini telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Shopee, baik itu S-Pinjam ataupun SPayLater, kalian simak video ini sampai selesai. Karena di video ini saya akan menjelaskan resikonya seperti apa misalkan kalian telat bayar ataupun gagal bayar. Nah, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Oke teman-teman, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas untuk aplikasi Shopee. Nah, buat teman-teman yang saat ini telat bayar di aplikasi SPayLater ataupun S-Pinjam, itu resikonya sama ya. Jadi saya ulangi lagi, buat teman-teman dimanapun kalian berada yang saat ini telat bayar di aplikasi Shopee, baik itu SPayLater ataupun S-Pinjam, itu sama. Jadi nggak ada bedanya, cuman pinjamannya beda ya, seperti itu ya. Masalah resiko sama. Oke, di sini saya mempunyai tagihan di SPayLater ya. Jadi saya akan jelaskan buat teman-teman agar teman-teman yang saat ini telat bayar ataupun gagal bayar, itu banyak sekali yang bertanya setiap hari tentang Shopee. Bang, Shopee apakah sebar data? Bang, Shopee apakah ada di lapangannya? Itu setiap hari ya. Jadi banyak sekali yang komentar ataupun yang bertanya langsung WA saya, banyak sekali. Nah, di sini teman-teman ya, saya jelaskan tagihan ini dulu ya. Nah, di sini teman-teman ada tagihan itu 1.500.000. Mungkin teman-teman yang sudah ikuti channel saya, channel Markas Pinjol, itu mungkin tahu teman-teman waktu telat 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, mungkin kalian tahu ya. Karena apa? Karena aplikasi ini selalu saya update terus ya. Sampai sekarang ini sudah keterlambatan sekitar berapa ini? Tanggal jatuh tempo tanggal 5 Maret 2023. Nah, ini sudah 1 tahun ya nggak dibayar aplikasi ini. Tagihannya 1,5 juta, tapi ini sudah stop ya, sudah stop di 1.500.000. Sebenarnya untuk pinjamannya ini waktu dulu kalau nggak salah ya, kalau teman-teman ikuti mungkin tahu juga sih, sekitar 1.100.000 ya. Tapi karena keterlambatan 3 bulan itu mencapai 1.500.000. Sedikit ya untuk bunganya, kurang lebih ya, cuma 300 ribuan. Tapi sekarang sudah stop ini. Oke, resiko yang pertama buat teman-teman ya, resikonya sudah pasti ya. Jadi sudah pasti banget teman-teman kalau telat bayar, gagal bayar, itu pasti diteror itu. Jadi pinjaman online itu, pinjaman online apapun ya, SPayLater ataupun S-Pinjam, kalau teman-teman telat bayar pasti diteror. Yang pertama-tama mungkin kalian akan di WA ditagi dengan nomor yang berbeda, satu hari bisa sampai 5 bahkan sampai 10 nomor yang berbeda kalian ditagi. Misalkan kalian telat bayar, ditagi di WA. Misalkan kalian sudah telat 3 hari atau 4 hari, biasanya ada semacam teror sudah ya. Semacam terornya seperti apa bang? Jadi teror itu bermacam-macam kalau teman-teman telat bayar ya. Yang pertama ada teror ancam sebar data, itu ada. Kemudian yang kedua ada data Anda kami alihkan ke pihak ketiga, itu yang bikin teman-teman panik. Bahkan ada kalau Anda nggak bayar hari ini, biasanya seperti itu. Kalau Anda nggak bayar hari ini, terpaksa kami perluas penagihannya, seperti itu. Ya, jadi intinya apapun kata-kata dari pihak penagih itu semuanya gertakan aja. Jadi teman-teman harus tahu juga yang telat bayar, jangan kalian asal panik, takut, gak usah. Karena semua teman-teman yang telat bayar pastinya diteror. Nah, langkah apa yang teman-teman harus lakukan kalau kalian telat bayar? Ya, langkah yang pertama buat teman-teman ya harus kuatin mental, itu aja sih kalau dari saya. Kenapa harus kuat mental? Iya, karena kalian akan diteror di WA. Bahkan kalau teman-teman sudah lewat ya, lewat 2 minggu, biasanya banyak telepon-telepon yang akan masuk
ke nomor seluler kalian. Satu hari itu bisa sampai 20 kali telepon ke nomor kalian. Nah, itu seperti apa bang kalau kita ditelepon? Iya, kalian akan ditelepon dari nomor seluler. Tapi tenang aja, di sini saya infokan buat teman-teman ya. Buat teman-teman yang masih belum tahu, itu hanya telepon otomatis ya. Jadi istilahnya kayak robot. Jadi misalkan teman-teman telat bayar, biasanya itu satu hari bisa sampai 20 kali yang nelpon ke nomor kalian, bahkan sampai 40 kali seperti itu. Nah, itu gimana bang? Itu sistem, itu robot. Kayak telepon otomatis. Misalkan teman-teman coba angkat, coba memberanikan diri angkat, itu semacam robot. Jadi panggilan otomatis itu nggak ada dampak, cuman teman-teman kuatin mental. Nggak ada apa-apa, nggak usah takut kalau kalian memang tidak mampu bayar. Ini salah satu contoh, waktu telat 2 minggu itu banyak banget yang telepon WA. Satu hari bisa sampai 20, bahkan 40, bahkan lebih. Itu setiap hari. Tapi kalau saya memang nggak pernah panik sih. Saya angkat, ternyata robot. Kayak apa ya, kayak operator gitu loh teman-teman. Itu. Jadi teman-teman nggak usah takut ya. Itu hanya robot lah ya. Coba kalian kalau nggak percaya angkat. Ya, seperti itu. Jadi intinya kalian ditelepon seperti itu, kemudian di WA, diteror. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah lewat 2 minggu atau 3 minggu, biasanya ada semacam DC mau datang. Tim kolektor mau jemput hari ini. Kalau Anda nggak bayar hari ini, terpaksa tim kami mau luncur ke rumah Anda atau ke tempat kerja melalui RT RW. Nah, itu yang sering dilakukan. Apakah benar itu bang? Enggak. Karena contohnya ini sampai sekarang nggak didatangi DC. Nggak didatangi. Aman bang, aman. Ini daerah mana? Daerah Jawa Timur sampai sekarang aman, nggak didatangi. Jadi buat teman-teman yang telat bayar, kemudian dikirim video DC mau datang, atau waktu di mobil biasanya pinjol kayak gini, mengirim video DC, hari ini mau datang, kami berempat atau bertiga, siapkan dana full. Itu bohong 100% gak bakalan datang. Ya, apakah aplikasi Shopee ada DC lapangannya? Sepengalaman saya pribadi, ini aplikasi nggak dibayar sampai sekarang, nggak ada DC yang datang ke rumah. Kemudian dari salah satu subscriber saya, soalnya setiap hari kan banyak yang WA saya, bahkan yang sudah bergabung banyak, yang mulai dari bulan tahun kemarin banyak yang WA saya. Itu yang gagal bayar, semua subscriber saya nggak ada yang didatangi. Makanya saya bilang, setiap teman-teman komen di video-video saya itu, bang gimana, aman nggak? Aman, saya bilang aman. Kenapa? Karena banyak subscriber saya yang gagal bayar itu nggak didatangi gitu loh. Terus harus saya bilang ada DC-nya gitu nggak? Enggak gitu loh teman-teman. Karena apa? Karena semua subscriber saya yang sudah WA saya, bahkan aplikasi ini sampai sekarang nggak dibayar, itu nggak didatangi. Cuman kalau teman-teman telat bayar, sudah pasti kalian dapat video DC atau WA dari pihak penagih, DC mau datang, DC mau jemput dana, bahkan kirim surat. Itu sering banget, tapi nyatanya nggak ada yang didatangi gitu loh. Cuman resiko terberatnya kalau kalian memang nggak bayar di aplikasi Shopee ini, BI checking itu pasti ya. BI checking atau backlist data kalian seperti itu. Ya, jadi teman-teman seperti itulah ya resikonya. Masalah DC sebenarnya nomor 30 sih ya. Kenapa? Karena banyak subscriber saya yang gagal bayar itu nggak ada didatangi. Misalkan ada yang didatangi, pasti saya bikin video. Untuknya apa? Untuk menginformasikan bahwasanya aplikasi ini ada DC-nya, ini subscriber saya didatangi daerah sini. Itu. Nah, nggak ada subscriber saya yang gagal bayar itu yang didatangi, nggak ada gitu. Cuman ya WA itu aja teman-teman yang ditakuti ya itu. Dapat WA gimana bang? Ini benar nggak datang? Itu pertanyaannya. Nyatanya nggak datang kan? Nah, seperti itu kan. Jadi buat teman-teman nggak usah takut, hadapi aja apapun resikonya ya. Masalah menghubungi di luar kondar biasanya ada potensi, ada yang dihubungi ya. Ada potensi aja gitu loh. Itulah resiko. Resiko diteror, ditelepon setiap hari, itu resiko. Makanya buat teman-teman harus kuatin mental. Masalah DC aman. Nanti misalkan ada salah satu subscriber saya atau aplikasi ini didatangi DC, nanti saya infokan buat teman-teman. Makanya buat teman-teman jangan lupa di subscribe channel ini ya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel saya. Jadi intinya aman. Misalkan nggak aman, nanti saya infokan lagi seperti itu. Karena setiap aplikasi yang saya bikin video, bikin konten, itu selalu saya update terus ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, untuk resiko gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi Shopee, baik itu S pinjam ataupun SPay Later.
Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol.